Mengambil keputusan jangka panjang yang baik, ini salah satu skill yang paling sering kita remehkan. Kita seringnya fokus ke keputusan yang cepat, tapi keputusan yang benar-benar membentuk hidup kita dan bahkan sejarah, itu butuh pemikiran yang pelan dan hati-hati. Nah, kita akan mulai dengan sebuah kesalahan yang butuh waktu 500 tahun untuk diperbaiki. Kedengarannya mungkin agak berlebihan ya, tapi ini serius. Ini inti dari pembahasan kita. Sejarah itu nunjukin kalau satu pilihan atau bahkan serangkaian pilihan-pilihan kecil bisa punya konsekuensi yang efeknya terasa sampai ratusan tahun. Dan untuk membuktikannya, kita perlu lihat satu cerita yang luar biasa. Yuk, kita mundur sebentar ke New York City abad ke-18. Dulu di sana ada danau air tawar yang cantik banget namanya Collect Pond. Airnya jernih dan kalau musim dingin, danau itu jadi tempat main seluncur es yang rame dan seru. Pokoknya tempat ini tuh ibaratnya permata ekologisnya kota itu. Nah, saat itu, kota ini ada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada visi buat mengubah danau ini jadi taman publik yang megah. Ya, mungkin mirip-mirip Central Park di masa depan gitu. Tapi di sisi lain ada jalan puntas. Jalan yang nggak direncanain, penuh kelalaian dan keputusan jangka pendek, yang ujung-ujungnya malah membawanya ke sesuatu yang jauh lebih kelam. Jadi gimana ceritanya permata ekologis ini bisa hancur? Gini, pertama industri-industri di sekitarnya mulai mencemari airnya. Terus ada rencana brilian buat bikin taman dari perancang Washington DC, tapi ditolak. Kenapa? Karena investor nggak percaya kota bakal berkembang sejauh itu. Alhasil mereka ambil jalan pintas, timbun aja danaunya. Tapi ternyata tanah timbunannya itu nggak stabil. Bangunan-bangunan mulai amblas, harga properti anjlok, dan lahirlah Five Points, salah satu daerah kumuh paling terkenal di dunia. Dan ini dia pelajaran terbesarnya. Hancurnya Collect Pond itu bukan karena satu keputusan buruk aja. Ini adalah kegagalan proses, sebuah kekacauan dari tindakan-tindakan jangka pendek tanpa ada visi jangka panjang sama sekali. Mereka nggak pernah benar-benar duduk bareng dan mikirin konsekuensi dari tindakan mereka. Kisah Collect Pond ini jadi bikin kita mikir kan, kalau mereka bisa salah sebesar itu, gimana dengan kita? Alat apa sih yang Anda pakai waktu menghadapi persimpangan besar dalam hidup? Seringnya, kita malah balik lagi ke metode yang udah kuno banget. Coba deh kita lihat Charles Darwin. Sebelum dia menikah, dia bikin daftar pro dan kontra yang terkenal ini. Di satu sisi, punya anak, punya teman setia. Di sisi lain, kehilangan waktu, uang buat beli buku jadi lebih sedikit. Nah, ini kan metode yang kita semua kenal banget. Simple, langsung ke intinya, dan ya, banyak dari kita yang masih pakai cara ini sampai sekarang. Tapi coba deh pikirin, daftar pro kontra Darwin itu, walaupun berguna, pada dasarnya kan alat dari abad ke-19, sementara kita sekarang menghadapi masalah abad ke-21 yang jauh lebih ruwet. Udah saatnya kita upgrade perangkat kita. Untungnya, ada cara yang jauh lebih baik. Oke, langkah pertama untuk membuat keputusan yang lebih baik adalah berhenti melihatnya sebagai daftar pro kontra sederhana. Kita perlu memetakan seluruh lanskap keputusannya dengan semua variabel dan tekanan yang saling terkait. Kenapa sih ini susah banget? Karena, kata peraih Nobel Herbert Simon, kita semua ini mengalami yang namanya rasionalitas terbatas. Intinya gini, kita tuh nggak akan pernah bisa melihat gambaran besarnya sendirian. Pasti selalu ada blind spot, ada informasi yang kita lewatkan, atau ada sudut pandang yang nggak kita pertimbangkan. Keputusan-keputusan besar itu emang rumit, banyak banget variabelnya. Tujuannya seringkali bertentangan. Misalnya Anda mau pekerjaan yang gajinya besar sekaligus kreatif. Dan selalu ada ketidakpastian. Dan yang lebih parah lagi, seringkali ada pilihan-pilihan lain yang bahkan nggak kita sadari keberadaannya. Jadi gimana cara kita mengatasi rasionalitas kita yang terbatas ini? Ya, kita nggak bisa sendirian. Kuncinya adalah dengan sengaja mencari perspektif yang beragam. Ajak ngobrol orang-orang dengan keahlian beda, latar belakang beda, dan nilai-nilai yang beda. Ini bakal bantu kita ngelihat blind spot kita sendiri. Oke, setelah kita melihat masalahnya dari semua sudut, langkah kedua adalah kita jadi sedikit kayak peramal. Kita nggak cuma berharap yang terbaik, kita secara aktif mensimulasikan berbagai kemungkinan di masa depan. Salah satu alat paling ampuh untuk ini namanya premortem. Ini kebalikannya postmortem. Jadi daripada nunggu sesuatu gagal baru dianalisis kenapa, Anda justru pura-pura udah gagal dari sekarang dan bertanya, kira-kira apa ya yang salah? Prosesnya simple banget kok. Pertama, Anda dan tim Anda bayangin, oke, kita maju ke masa depan, dan ternyata rencana ini gagal total. Kedua, semua orang nulis semua alasan yang kepikiran kenapa rencana itu bisa gagal. Nggak ada ide yang jelek di sini. Ketiga, Anda lihat semua alasan itu dan perkuat rencana Anda buat mencegah skenario terburuk itu terjadi.
Nah, setelah kita memetakan masalahnya dan mensimulasikan hasilnya, barulah tiba saatnya untuk benar-benar memutuskan. Dan disinilah kita bisa meningkatkan daftar pro kontra sederhana ala Darwin tadi secara drastis. Ingat daftar Darwin tadi kan? Tahu nggak masalahnya apa? Metode ini tuh satu dimensi. Seolah-olah semua poin pro dan kontra itu bobotnya sama. Padahal kan dalam hidup nyata beberapa hal itu jauh lebih penting daripada yang lain. Sekarang, kita upgrade daftar itu. Ini yang disebut model nilai. Dan kuncinya ada di kolom bobot. Di sini, Anda nggak cuma nulis pro dan kontra. Anda kasih bobot ke setiap nilai berdasarkan seberapa penting hal itu buat Anda. Buat Darwin, teman seumur hidup dan anak-anak mungkin bobotnya 0,75, sementara kebebasan cuma 0,25. Tiba-tiba, pilihannya jadi jauh lebih jernih, kan? Dan pada akhirnya, ini bukan soal matematika. Latihan ini memaksa kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar jujur sama diri sendiri tentang apa yang paling penting buat kita. Ini mengubah pengambilan keputusan, dari yang tadinya cuma menghitung poin, jadi sebuah proses untuk memperjelas nilai-nilai pribadi kita. Jadi, ini dia kerangka kerjanya. Kita rangkum ya. Pertama, petakan masalahnya secara luas, jangan cuma pro kontra. Kedua, simulasikan masa depan untuk menguji pilihan Anda. Dan ketiga, putuskan dengan menggunakan model yang mencerminkan nilai-nilai inti Anda. Ini adalah proses yang mengubah kekacauan reaktif menjadi sebuah pertimbangan yang matang dan berwawasan jauh. Pembahasan kita ini bukan cuma soal sejarah atau teori loh. Ini soal alat yang bisa langsung Anda pakai. Jadi coba pikirkan, keputusan besar apa yang ada di depan mata Anda sekarang? Dengan kerangka kerja ini, kira-kira gimana Anda akan memetakannya, mensimulasikannya, dan pada akhirnya memutuskannya dengan lebih bijak?